Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah, para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya panjenengan di tempat majelis ini bertambah keberkahan, bertambahnya nikmat, dan menjadi wasilah kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang kita pelajari ini semoga menjadi syafaat kepada kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita biasa akan membacakan ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah. Sebelumnya kita tawassul dulu. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Allah Ta'ala yahmil al-hayati min dunya bidayah min Syaril al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa wadana bi asrarihi fi qadarin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menjelaskan di ayat 29 bahwasanya ada manusia yang tidak percaya terhadap kebangkitan daripada manusia setelah kiamat. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah bisa membangkitkan. Kemudian Allah jawab itu semua. Allah jawab bagi orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ingkar kepada Rasulullah, kepada Allah atas Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, itu bukan hanya di masa lalu. Sampai detik ini orang yang tidak beriman, maka dia akan mengingkari bahwa ada kehidupan setelah kematian. Allah tunjukkan kuasa Allah dengan ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a wa huwa bikulli syai'in alim. Allah ciptakan bagi kalian bumi, dipersilakan diambil manfaat apapun yang ada di bumi. Yang bermanfaat, yang baik-baik, yang buruk-buruk mungkin diambil, dibuat penelitian. Karena ternyata ada sebagian yang buruk-buruk kemudian dibuat obat mungkin ya, karena racun dilawan dengan racun mungkin. Semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmah. Karena ada hikmah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajar. Makanya di dalam ayat yang kemarin kurang detail saya bahas itu karena memang waktunya sebentar. Afala ta'tabiruna di ayat 29 akhir. Kemarin tidak begitu detail karena memang
faktor saya datangnya malam. Afala ta'tabiruna, kan kita tahu bahwa wa bikulli syai'in alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu maha tahu. Mujmalan wa mufassalan, baik Allah tahu itu secara global ataupun secara terperinci. Jadi Allah tahu sedetil apapun yang ada di panjenengan ini, Allah tahu, Pak. Panjenengan sekarang ini di sakunya bawa apa, di dompetnya berapa. Jangan-jangan ada kotoran di dalam dompetnya itu, Allah tahu. Sampai itu lagi megang kucing itu, sudah cuci tangan atau belum, itu tahu. Enggak, maksudnya Allah tahu secara mujmalan atau mufassalan. Jadi Allah tahu secara global ataupun secara terperinci. Garuknya di sebelah mana, berapa bulu yang jatuh, artinya terperinci di situ. Kita tahu enggak itu berapa? Dia yang garuk-garuk saja tidak akan tahu. Nah, beliau yang garuk-garuk saja tidak, tapi Allah wa huwa bikulli syai'in alim. Afala ta'tabiru, mengapa, apakah engkau tidak mengambil pelajaran? Annal qadira, bahwa zat yang berkuasa, ala khalqi dzalika, atas menciptakan ardun. Apa ardun? Bumi. Zat yang berkuasa atas menciptakan ibtidaan, pada permulaan, di dalam permulaan, artinya sebelum bumi ada itu awal penciptaan kalian, awal penciptaan sebelum kalian itu adalah bumi. Allah mampu menciptakan wa adapun dalika. Ini wa ini adalah kembali kepada dalika. Dilihat wa kembali kepada dalika. Apa isinya dalika? Bukan. Dalika itu adalah penciptaan bumi tadi. Penciptaan Allah menciptakan bumi. Jadi wa adapun menciptakan bumi. Adapun penciptaan bumi itu a'dhamu, yaitu lebih besar, minkum, daripada kalian. Bumi itu lebih besar. Bumi apa kalian? Bumi. Lebih besar bumi. Bumi lebih besar. Qadirun ala i'adadikum. Qadirun yaitu zat yang mampu, yang berkuasa, ala i'adikum, atas mengembalikan kalian semua. Artinya begini, Pak. Allah ingin menyampaikan di dalam ayat ini bahwasanya saya ini mampu. Saya ini mampu. Wong saya jenengan aja yang kecil begitu. Wong saya aja yang menciptakan permulaan dari bumi sampai ada sekarang itu, saya mampu. Apalagi cuma kalian yang lebih kecil daripada wa a'dhamu minkum, adapun zalika wa itu menciptakan bumi tadi, a'dhamu lebih besar daripada kalian. Masa kalian yang tadinya ada, kita ini kan ada dulu nih, Pak, sekarang nih. Kemudian kita wafat, kemudian setelah wafat trompet pertama dibunyikan, kemudian kan hancur, yang disebut dengan yaumul qiyamah. Setelah itu yaumul hari kiamat, baru kemudian trompet kedua, kemudian kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nanti yaumul ba'ats, kita berada di padang mahsyar. Maka Allah itu mampu. Kalau menciptakan yang lebih besar daripada kalian itu saja mampu, apalagi menciptakan kalian, mengembalikan. Bukan hanya menciptakan, mengembalikan kalian yang sudah mati. Artinya kalau sudah mati ini kan pernah hidup, Pak. Yang menciptakan dari ada permulaan. Bumi itu kan asalnya tidak ada, ya kan? Bumi asalnya tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari memang permulaan bumi itu yang tidak ada, kemudian Allah ada. Seperti itu. Ayo kita, ini sudah selesai. Kita lanjut kepada ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cukup satu ayat aja ya. Berapa baris? Wah, yang bilang banyak berarti belum lihat. Hah? Oh, banyak. Bisa yang ngeliat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur dan ingatlah. Wadhkur dan ingatlah engkau. Wadhkur dan ingatlah engkau ya Muhammadu, wahai Muhammad. Wadhkur dan ingatlah engkau ya Muhammadu, wahai Muhammad. Apa yang harus diingat? Idh qala, idh ketika ada idh, ini adalah dhorof, Pak. Adalah keterangan waktu. Allah ingin katakan kepada kita, ini pernah terjadi dulu. Percakapan ini pernah terjadi. Ingat ketika dulu itu pernah terjadi ini. Maka ketika idh, Allah ingin menunjukkan bahwa ini pernah terjadi. Apa yang pernah terjadi? Qala rabbuka. Qala berkata, Rabbuka siapa Tuhanmu? Rabbuka siapa Tuhanmu? Lil malaikati kepada malaikat. Lil malaikati kepada malaikat. Artinya tadi itu ketika ada idh, Allah ingin katakan karena idh ini adalah dhorof, menerangkan waktu, bahwa pernah ada percakapan antara Allah dan malaikat, antara Tuhannya malaikat, antara Tuhan kita dengan malaikat itu ingin diberikan pemahaman kepada kita oleh Allah. Seandainya Allah jabarkan kepada kita, ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, kisah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Apa yang dikatakan Allah kepada malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sesungguhnya saya. Ini sesungguhnya saya ja'ilun, hendak menciptakan. Ja'ilun, hendak menciptakan. Ja'ilun, hendak menciptakan. Fil ardi, di bumi. Fil ardi, di bumi. Khalifah, terhadap khalifah. Allah di dalam bahasa ini adalah Rabbun. Tidak menggunakan Allah, menggunakan Rabbun. Allah ingin katakan kepada kita, kalau Rabbun ini adalah zat yang mengatur seluruh manusia, seluruh alam, sehingga disebut dengan Rabbun. Allah berikan ini jambu kristal katanya tadi. Ada dodol, ada kucur kecil, donat Betawi. Artinya Allah yang ngatur semuanya sampai yang kecil-kecil begini adalah Allah. Jenengan diberikan kesehatan, Allah berikan kemarin mungkin kesulitan, Allah bukakan itu semua kemudahan. Semoga Allah semua bukakan kemudahan yang ada di majelis ini. Allah tambahkan rezekinya. Allah ganti setiap keberkahan diberikan oleh Allah kepada sahibul bait yang telah mengeluarkan
daripada makanan di jemaah-jemaah kita. Ini juga yang siapa donatur ini nggak tahu ini dikasih kepada saya atau enggak ini. Cuma belum ada serah terima. Belum dibuka ini. Apa hanya disuruh lihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Itu Rabbun yang mengatur, itu Rabbun. Melalui tangan-tangan kalian ini ada semua. Semoga Allah balas semuanya itu. Kemudian selain Rabbun ini mengatur, ternyata ingin mengingatkan bahwa itu Rabbun adalah yang mengatur kita. Kemudian kepada siapa? Kepada malakun, Allah berkata. Kepada malaikat. Kepada malaikat itu jamak dari malak. Jamak dari malakin. Ditipiskan daripada lafaz malakin. Jadi malakin. Asalnya adalah malikun, ikut pada maf'alin. Kemudian apa artinya? Risalah, utusan. Apa yang ingin disampaikan kepada malaikat? Inni ja'ilun fil ardi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan khalifah. Untuk apa Allah ciptakan khalifah? Silakan Ustaz. Mungkin lagi mau istirahat. Oh, silakan duduk. Ayo deh, masuk. Kemudian kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah ingin tekankan kepada malaikat, ini jailu fil ardi, saya hendak menciptakan khalifah. Di mana? Di muka bumi. Untuk apa Allah ciptakan di muka bumi khalifah? Yakhlufuni. Yakhlufuni, yang mengganti siapa Allah? Yakhlufuni, yang mengganti atau mewakili fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa adamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan khalifah. Yang diciptakan di mana? Di bumi. Untuk apa Allah ciptakan khalifah? Yakhlufuni, yang mewakili atau mengganti siapa khalifah? Yakhlufuni, yang mengganti atau yang mewakili siapa khalifah nih kepadaku? Yakhlufuni, yang mengganti siapa khalifah nih kepadaku? Fi tanfidhi ahkami, di dalam melaksanakan hukum-hukumku. Fi tanfidhi ahkami, di dalam melaksanakan ahkami, hukum-hukumku. Fiha, di dalam bumi. Fiha, di dalam bumi. Jadi begini Pak, khalifah itu Allah ciptakan di muka bumi itu untuk menjadi pengganti dari Allah, penerus daripada Allah. Untuk apa? Penerus itu adalah untuk menyampaikan hukum-hukum Allah, untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Allah bisa saja Pak, langsung Allah yang mengawasi panjenengan, yang memberikan hukum langsung kepada panjenengan.
Cuma kan panjenengan tidak mampu langsung berjumpa dengan Allah. Ya di dalam kitab Syafi'ina kan ketika kita belajar tasahud itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Itu kan ceritanya itu at-tahiyyah itu dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Ketika itu sampai ke Sidratul Muntaha minta ditemani oleh Jibril. Ya kan? Ternyata setelah nyampe ke tempat makomnya memang hanya difokuskan kepada Jibril, tidak boleh ketika melewati itu hanya Rasulullah yang mampu. Di situ tempatnya malaikat berhenti. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, "Jangan tinggalkan saya, ayo ikut temani saya masuk." Ternyata Jibril memaksakan diri menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ketika dia melangkahkan kakinya kemudian berubah. Berubah apa? Imprit. Burung. Jibril itu kena cahaya kemuliaannya Allah sehingga Jibril itu menjadi kecil sampai seukuran burung imprit. Apa ke burung imprit itu ya? Burung kecil. Iya, kalau bahasa sini bahasa apa? Iya. Makanya kemudian artinya tidak manusia ini tidak mampu. Contohnya lagi seperti halnya Nabi Musa alaihissalam di Turzina kan? Di Turzina Nabi Musa ingin wa kallamallahu Musa itu kan? Ternyata Nabi Musa pingsan, Pak. Hanya mendengar suaranya saja pingsan. Apalagi kita nih, Pak. Sehingga apa? Butuh wasilah, butuh perantara. Sebenarnya Allah tidak butuh kepada kita, Pak. Kita, ini adalah bentuk adanya kita ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga diciptakanlah kita, kemudian kita diciptakan di bumi. Tapi kan untuk mengatur semua ini kan butuh yang mentor, Pak. Butuh mentor, butuh guide kan. Akhirnya Allah kirim khalifah. Siapa khalifah yang dikirim untuk mengatur makhluk yang Allah ingin ciptakan nanti itu? Wa huwa Adamu wa adapun khalifah Adamu yaitu Nabi Adam. Jadi hikmah penciptaan khalifah ini bentuk kasih sayang rahmatnya Allah kepada kita, Pak. Kalau Nabi Musa dengar suaranya saja langsung pingsan, yo kita nggak tahu, hancur mungkin kita. Malaikat Jibril hanya ngelangkahkan masuk sedikit aja, melebihi batasan malaikat itu. Kemudian di dalam kitab Kasih Betul saja itu menjadi burung imprit yang kecil. Yang kita tahu kan berapa sayapnya malaikat itu besarnya luar biasa. Yang seperti itu. Jadi Allah ciptakan Adam untuk menyampaikan kemudian hukum-hukum Allah. Untuk diamalkan kita, sholatnya sekian, apanya sekian, kan seperti itu. Kalau jenengan tidak boleh nyakitin satu sama lain, jenengan tidak boleh mengambil barang orang lain. Ini adalah bentuk syariah. Yang kemudian kalau Allah bisa saja menyampaikan sendiri, cuma jenengan tidak mampu. Karena rahmatnya Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan khalifah yang bernama Adam alaihissalam. Ayo, Adam itu, Pak. Adam itu diambil dari kata azimul ardi. Diambil dari min azimil ardi. Apa azimil ardi? Karena kenapa dinamakan Adam? Karena diciptakan dari tanah. Dibentuk dari azim ini pembentukan. Dari ardi itu bumi, pembentukan daripada bumi, diciptakan daripada bumi. Dan Nabi Adam ini dibentuk dari banyak unsur bumi, Pak. Unsur tanah. Tanah mungkin ada tanah merah, tanah kuning, tanah hijau. Ada nggak tanah hijau? Tanah iya bisa jadi. Sampai dikatakan Nabi Adam ini dibentuk terdiri dari 60 macam, 60 bagian. Sehingga apa?
Nabi Adam ini setidaknya memiliki 60 sifat. Bahkan dalam denda zihar itu. Zihar itu dia didenda puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berarti 60 hari. Dan juga umurnya Nabi Adam alaihissalam ini, kalau dalam kitab tafsir Syawi itu 960 tahun. Dan beliau ini Pak, berapa? 960 tahun. Jadi beliau itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melihat lebih dari 100.000 keturunannya yang mengisi di muka bumi. Jenengan punya anak 4, punya anak 2, punya anak 5 mungkin. Sudah besar-besar, sudah nikah lagi, ternyata kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam wa ma mata hatta ra'a min auladi mi'ata alfi. Jadi sekitar 1000 bukan apa namanya tadi kata saya itu 100.000 keturunan. Dan mereka itu sampai mengisi di muka bumi ini dengan berbagai keahlian dan pekerjaan, Pak. Keturunan-keturunan ini ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tukang, ada yang dulu nggak ada bis, mungkin nggak ada bis Sinerjaya, nggak ada. Dulu juga nggak ada AC, Ustaz. Cuma pada saat itu memang industrial, kalau bahasa kita pekerjaan itu sudah sampai Nabi Adam itu melihat. Terus, dan di sini adalah mukhatabnya adalah malaikat. Ada 2 kemungkinan bahwasanya di dalam ini kan yang diajak bicara siapa? Malaikat. Kemungkinan pertama adalah malaikat yang dikenal pada saat itu adalah jin. Malaikat yang terdiri, yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdiri dari jenis jin. Ternyata malaikat itu Pak memang ada di jenisnya jin. Kemudian yang dipimpin oleh pasukan apa? Dikenal oleh kita itu iblis. Jadi malaikat yang terdiri dari jin itu pemimpinnya adalah iblis. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan membiarkan mereka itu menempati bumi. Bangsa jin itu menempati bumi yang namanya apa namanya tadi itu Banu Al-Jan. Banu Al-Jan ini adalah Bani Jin, anak-anak jin, keturunan karena kemudian Allah Subhanahu wa taala, mereka ini kan buat kerusakan, Pak. Mereka buat kerusakan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Malaikat yang pasti yang diutus ini adalah malaikat kepercayaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka yang bangsa-bangsa yang terdiri dari jin itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan menempati mengusir mereka dan menempati bumi. Jadi asalnya di atas, kemudian diusir oleh Allah karena membuat kerusakan tadi itu, kemudian ditempatkan di bumi. Itu pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah bahwa ucapan itu ditunjukkan kepada seluruh malaikat secara umum, baik yang terdiri dari bangsa jin yang dipimpin oleh iblis ataupun yang terdiri dari cahaya. Terus, mana nih? Qalu berkata, siapa malaikat? Qalu berkata, siapa malaikat? Ya, bertanya siapa malaikat ini.
Ataj'alu fiha, ataj'alu, mengapa engkau ciptakan, apakah mengapa engkau menjadikan, ataj'alu, mengapa engkau menjadikan, ataj'alu, mengapa engkau hendak menjadikan, sebenarnya ini hendak menjadikan karena belum dijadikan. Karena sebelum dijadikan komunikasi dulu antara Allah dan malaikat. Kalau mengapa engkau hendak menjadikan fiha, di dalam bumi, fiha, di bumi. Engkau di sini adalah Allah. Ataj'alu, mengapa engkau hendak menciptakan Allah, fiha, di bumi, man, terhadap orang, man, terhadap orang, yufsidu, yang membuat kerusakan, siapa man, yufsidu, yang membuat kerusakan, siapa man, fiha, di bumi, ardun, fiha, di ardun, bumi, fiha, di bumi, bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat, bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat, wa yasfiku, dan menumpahkan, siapa man, wa yasfiku, dan menumpahkan, siapa man, ad-dima'a, terhadap darah, ad-dima'a, terhadap darah, yurikuha, yurikuha, menumpahkan darah, yurikuha, menumpahkan darah, siapa man, atau yuriku, menumpahkan, kalau tapi tekan lebih perinci, wa yuriku, menumpahkan, siapa man, ha, terhadap ad-dima. Ad-dima adalah darah. Bil qatli, dengan membunuh, bil qatli, dengan membunuh, bil qatli, dengan membunuh, kama fa'ala banul janni, kama, sebagaimana, kama, sebagaimana, kama, sebagaimana, fa'ala, melakukan, fa'ala, melakukan, banul janni, siapa bani jin. Jadi ada bani manusia, ada bani jin. Nggak tahu apakah di bani jin itu ada orang Madura, orang Sumatera, nggak tahu kita. Yang pasti kalau bani manusia itu, bani Adam itu ada, Pak. Orang Sunda, Ustaz Ansori. Ustaz Ansori Sunda apa Jawa, Ustaz? Sunda. Ustaz Leman yang baru baca hadis Bulul Maram. Iya, saya Ustaz Watoni, orang Madura. Yang lain Jawa semua ini. Jawa Barat. Terus wakanu, dan ada, wakanu, dan apa, ada siapa, banul jin, banul jani, fiha, di bumi, fiha, di bumi, falamma, maka ketika, falamma, maka ketika, falamma, maka ketika, afsadu, membuat kerusakan, siapa banul jin,
Falamma afsadu, maka ketika membuat kerusakan siapa Banul Jin, arsalallahu, memerintahkan siapa Allah, arsalallahu, memerintahkan siapa Allah, alaihim, atas mereka Banul Jin, alaihim, atas mereka Banul Jin, al malaikata, terhadap malaikat, fataraduhum, maka mengusir siapa malaikat, fataraduhum, maka mengusir siapa malaikat, hum, kepada Banul Jin, fataraduhum, maka mengusir siapa malaikat, hum, kepada Banul Jin, ila jazairi, ilal jazairi, terhadap apa, pada pulau-pulau. Ada Pulau Madura ya, Pulau Jawa. Nah, itu diusir ke sana karena buat kerusakan, kemudian diusir ke pulau. Jadi pulau-pulau dulunya itu isinya jin, tempat pembuangan jin, sampah-sampahnya jin, karena dianggap dibuang. Wal jibali, dan gunung-gunung, wal jibali, dan gunung-gunung. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada malaikat, ini jailun fil ardi khalifah, dijawab oleh malaikat, bertanya, bukan dijawab, atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia, orang atau makhluk yang membuat kerusakan di bumi dengan cara bermaksiat kepadamu, ya Allah? Apakah engkau juga akan menciptakan makhluk yang kemudian dia menumpahkan darah sebagaimana telah dilakukan oleh Bani Jin? Kita disamakan dengan jin, Pak, oleh malaikat. Manusia itu, Pak, ketika melakukan kesalahan itu, artinya membuat kerusakan, itu biasanya didorong oleh kekuatan syahwat, bimuqtadal quwwati syahwiyah. Jadi kita didorong ketika melakukan kerusakan, didorong syahwat. Cuma syahwat itu kan ada 3 kalau dalam Al-Quran itu. Walaupun di tasawuf itu banyak. Ada syahwat yang terdiri daripada ammarah, memang jelas akan membawa kepada kerusakan. Lawwamah, kemudian yang akan membawa mendekatkan diri kepada Allah adalah mutmain. Nah, 3 itu syahwat, Pak. Cuma ada yang membawa kerusakan, ada yang sudah mulai berubah, itu lawwamah, cuma sering kita dipelintir-pelintirkan karena sering menyesali selalu menyalahkan masa-masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah mutmainnah, yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Ya ibadah apa itu mutmain, irji'i ila rabbika radiyatan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kemudian kalau yasfikud dima, yasfikud dima di sini adalah menumpahkan darah. Apa dorongannya? Pertama, kita kan syahwat ngajak keburukan pertama, Pak. Setelah ngajak keburukan ternyata ditentang banyak nggak suka, kita jadi amarah, ya kan? Setelah amarah kata emosi. Setelah emosi setelah marah emosi, sehingga kadang sebab dari marahnya tadi tidak terima dengan apa yang kita komitmenkan atau tidak terima dengan apa yang kita pikirkan, akhirnya dia menumpahkan darah. Artinya dengan cara membunuh. Dalam diri manusia ini setidaknya terdapat 3 kekuatan di dalam diri kita, Pak. Yang pertama adalah kekuatan syahwat. Di dalam kita ini ada kekuatan syahwat. Yang kedua adalah kekuatan amarah. Yang ketiga ada kekuatan akal. Dan dua yang pertama ini, 1 dan 2 yang saya sebutkan tadi ini menyebabkan kekurangan bagi kita, Pak. Artinya kalau kita ngikutin syahwat, kita ngikutin amarah, kita akan kuat secara derajat di sisi manusia kurang.
di sisi Allah juga derajatnya. Kenapa? Karena ngikutin amarah, yang kedua ngikutin sah. So, dua ini akan membawa panjenengan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini akan membuat panjenengan sempurna dan utama, derajatnya naik tinggi di sisi Allah. Apa itu? Akal. Makanya akal yang baik itu harus diikuti. Akal yang menyebabkan panjenengan dekat dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu selalu kita diajak berfikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk jenengan tadabbur. Untuk mengambil ibrah, pelajaran dari setiap apa firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada mengatakan kama fa'ala banul jani, sebagaimana telah dilakukan oleh Bani Jin. Artinya Bani Jin ini pemimpinannya adalah iblis pada saat itu. Nah, ini adalah nenek moyangnya setan. Karena dia, kita sudah sebutkan tadi itu, dia melakukan kerusakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kepada dia malaikat. Kemudian setelah diutus, mereka diusir kemana, Pak? Pulau dan gunung. Jadi hampir semua di Indonesia itu ditempati, Pak. Kita malah kebanyakan adalah pulau, ya kan? Kita itu kan kalau nggak ada daratan pasti kayaknya ditempati jin semua, di jin semua, Pulau Madura. Jadi yang gunung-gunung kayak Semeru. Indonesia tempatnya jin gitu tadi. Ya. Kalau dia diusir ke pulau-pulau dan gunung-gunung, dia tinggal di mana sebenarnya jin? Nah, iya di gunung-gunung dan itu, Pak. Bukan pulau sama gunung diusirnya ke sana. Oh iya, cuma kan beda alam dengan kita. Mungkin di langit. Enggak, di sini, di bumi. Di bumi. Karena ketika buat kerusakan yang seperti itu. Kemudian kita akan jelaskan lebih detail lagi begini. Jadi di dalam ayat ini ada pelajaran yang harus kita ambil ibrah. Setidaknya yang pertama yang harus kita ambil pelajaran adalah pentingnya musyawarah antara pemimpin dan rakyat. Di dalam ayat Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Artinya Allah ini ingin menciptakan malaikat, ingin menciptakan khalifah, bisa saja Allah langsung ciptakan, Pak. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita komunikasi, musyawarah dulu. Jangan karena jenengan punya jabatan, pejabat seumpamanya presiden, kemudian yang di bawahnya tinggal tidak dihitung, tinggal jalan-jalan aja, ya tidak. Karena Allah sudah mencontohkan kepada kita wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarahlah dengan mereka, dengan bawahan-bawahan, pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak musyawarah kepada malaikat. Mampu, Pak, tinggal ciptakan saja, yang berkuasa yang ciptakan malaikat saja adalah Allah. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita makhluk yang beriman ini, ajak musyawarah itu. Kemudian yang kedua, ingin menegaskan bahwa malaikat itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib, Pak. Tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah ini tidak tahu. Maka yang Maha tahu masa depan apa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga ingin mengajarkan kepada kita pelajaran dari ayat ini adalah bahwasanya Adam alaihissalam ini lebih utama daripada malaikat. Yang keempat adalah larangan meninggalkan kebaikan. Ini larangan meninggalkan kebaikan. Nanti kita akan bahas di belakang itu. Larangan daripada meninggalkan kebaikan yang lebih besar manfaatnya dibandingkan keburukannya. Jadi gara-gara ada keburukan sedikit, kemudian kebaikan itu kita tinggalkan. Karena nanti ayat setelahnya keterangan tafsir setelahnya ini Allah akan menciptakan manusia yang memang ada yang taat kepada Allah, ada yang memang maksiat kepada Allah.
Jangan karena ada yang maksiat kepada Allah kemudian Allah dilarang untuk menciptakan manusia, tidak. Padahal kenapa? Karena ternyata penciptaan khalifah itu ternyata ada lebih banyak manfaatnya daripada yang keburukannya yang akan merusak, seperti itu. Jadi kalau di dalam kaidah itu apa namanya itu ya, dar'ul mafasid wa jalful masalih, meninggalkan yang buruk, mendatangkan yang maslahat. Tapi kalau seumpamanya ada keburukan yang timbul, itu harus dipikirkan, Pak. Jangan sampai karena ada mufsadatnya kemudian kita buang kebaikan itu. Kita pikirkan apakah lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukan. Kalau lebih banyak kebaikan, hajar langsung. Ini yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan kepada Allah bahwa manusia ini, kenapa engkau menciptakan makhluk lagi ya Allah, orang yang kerjanya hanya menumpahkan dan juga hanya membuat kerusakan. Nah, malaikat itu hanya melihat sisi keburukannya, tidak melihat sisi kebaikan yang akan diciptakan oleh manusia. Ayo kita lanjut lagi. Wa nahnu nusabbihu, wa nahnu dan adapun kami. Sambil minum ya. Wa nahnu dan adapun kami, nusabbihu bertasbih. Siapa kami? Siapa kami ini, Pak? Malaikat. Mutalabbisina sambil mencampur, mutalabbisina sambil mencampur, bihamdika dengan kalimat hamdikah, dengan memujimu. Mutalabbisina sambil mencampur, sambil mencampurkan, bihamdika dengan memuji kepadamu. Jadi kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami ini bertasbih kepadamu. Selain bertasbih, kami juga memuji kepadamu. Jadi selain bertasbih juga memuji kepada Allah. Yakni nakulu berkata atau membaca siapa kami. Nakulu membaca siapa kami atau mengatakan siapa kami. Subhanallah wa bihamdika. Jadi malaikat ini tidak hanya memuji, tidak hanya bertasbih, Pak, tapi selalu bertasbih diiringi dengan memuji kepada Allah. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika. Kalau panjenengan mengamalkan ini sama halnya dengan mengikuti jejaknya malaikat. Malaikat di surga, jenengan juga calon-calon surga. Jadi orang yang membiasakan bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, dia sudah melatih, ingin sebelum masuk surga sudah membiasakan diri menjadi calon surga. Kemudian wa nuqaddisulak dan mensucikan siapa kami laka bagimu. Wa nuqaddisulak dan mensucikan kami laka bagimu. Siapa bagimu ini? Siapa yang dimaksud bagimu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Nunazzihuka amma la yaliku bika. Nunazzihuka menyucikan kami. Nunazzihuka menyucikan kami kah kepadamu. Dengan cara apa? Amma dari sesuatu. Nunazzihuka menyucikan siapa kami kah kepadamu. Amma dari sesuatu. Amma dari sesuatu. La yaliku yang tidak cocok. La yaliku yang tidak cocok apa ma. La yaliku yang tidak cocok apa ma bika kepadamu. Atau yang tidak patut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan khalifah, diajak bicara malaikat oleh Allah, tapi di sini malaikat masih bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang menumpahkan darah? Karena memang dulunya ada makhluk yang memang biasa menumpahkan darah. Siapakah makhluk itu? Banul Jin. Karena mereka menumpahkan darah sehingga mereka diusir kemana? Pulau dan gunung. Kemudian ingin meyakinkan ini adalah negosiasi malaikat. Apa yang dinegosiasi? Kami ini sudah, apakah nggak cukup kepada kami? Kami ini biasa sudah bertasbih. Selain bertasbih kami juga memuji. Selain memuji kami juga menyucikan kepadamu. Apa yang disucikan dari apa? Dari sesuatu yang tidak patut bagimu. Contohnya, kalau di kita itu sebenarnya juga selalu memuji. Kalau baca Asmaul Husna itu kan Allah maha, ya kan? Wujud qidam baqa. Kan ada sifat kebalikannya. Iya kan? Allah suci. Itu berarti Allah suci dari sesuatu yang mukhalafah, yang kebalikan daripada wujud qidam baqa. Adam kudus fana, ya kan? Fana, rusak. Allah rusak tidak, Pak? Tidak. Jadi malaikat ini selalu menyucikan dari sesuatu yang tidak patut bagi Allah. Allah kotor tidak, Pak? Dari maha bersih, maha kuasa. Seperti itu terus. Ini adalah kerjaan para malaikat. Terus. Ini memang sedikit banyak. Terus. Fallamu, maka adapun lam zaidatun, yaitu zaidah tambahan. Jadi bisa wanukot disukai, sebenarnya bisa. Cuma di sini ditambahkan laka. Ada lam yang kemudian ini adalah zaidah. Untuk apa ditambahkan ini? Sebenarnya ingin menegaskan kekhususannya hanya kepadamu kami menyucikan. Ini ingin ditegaskan itu. Sebenarnya wanukot disuka, naj'aluka atau wanukot disuka, saya mensucikan kepadamu, nggak usah pakai la, sudah selesai sebenarnya. Cuma di sini ditambahkan laka, Allahnya ini adalah lam zaidah, ingin menegaskan kekhususan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya itu, ini adalah merupakan ingin menunjukkan kemuliaan daripada Allah, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin menunjukkan bahwa ada takkid, menguatkan kepada Allah bahwa hanya Allah yang disucikan oleh para malaikat. Kemudian terus wal jumlah itu adapun jumlahnya halun, yaitu hal. Jadi pada saat itu apa maksudnya hal di sini adalah arti daripada jumlah ini ayat nih. Fanahnu, maka adapun, maksud daripada pada ayat ini adalah fanahnu, maka adapun kami. Fanahnu, maka adapun kami, ahakku, yaitu lebih berhak. Ahakku yang lebih berhak bil istikhlafi, untuk menjadi khalifah. Jadi ingin mengatakan bahwasanya intinya negosiasi tadi itu ingin mengatakan kepada Allah bahwa saya ini lebih hak daripada Nabi Adam. Nawar ya, malaikat ya nawar, ya nggak apa-apa ya. Malaikat nggak punya nafsu. Nah, terus ini penawarannya Allah, penawaran malaikat kepada Allah. Fa nahnu ahqqu bil istilaf. Qala ta'ala. Karena sudah ditawar-tawar begitu, Allah harus jawab dong, harus buat keputusan, namanya musyawarah. Namanya harus buat keputusan apa? Qala ta'ala, qala berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamu, ini sesungguhnya saya a'lamu, mengetahui, lebih mengetahui. Yaitu a'lamu, mengetahui siapa saya,
Ini sesungguhnya saya a'lamu, yaitu mengetahui siapa saya, ma terhadap sesuatu. Ma terhadap sesuatu. La ta'lamuna yang tidak engkau ketahui. La ta'lamuna terhadap ma terhadap sesuatu, la ta'lamuna yang tidak kalian ketahui. Jadi saya kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada kalian semua. Lebih tahu daripada apa? Minal maslahati, dari kemaslahatannya. Minal maslahati, dari kemaslahatannya. Fi istikhlafi Adama, di dalam menjadikan khalifah Nabi Adam. Fi istikhlafi Adama, di dalam menjadikan khalifah Nabi Adam. Wa anna dzurriyyatahu, dan sesungguhnya. Wa anna dan sesungguhnya dzurriyyatahu kayaknya lebih sejam ya, sudah diingatkan dari TikTok. Anna sungguhnya dzurriyyatahu, keturunan Nabi Adam. Sesungguhnya keturunan Nabi Adam fihim, di dalam dzurriyyah. Fihim, di dalam dzurriyyah. Al-muti'u, yaitu ada yang taat. Al-muti'u, yaitu ada yang taat. Wal 'asi, dan ada yang maksiat. Jadi di dalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu lebih tahu daripada kalian. Daripada mereka siapa? Para malaikat. Tahu dari apa? Kemaslahatan ketika menjadikan Nabi Adam alaihissalam khalifah. Walaupun sebenarnya di dalam keturunan Nabi Adam itu akan ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang taat kepada Allah. Kelompok kedua adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah dijelaskan kepada Allah, fayadharu maka tampak. Fayadharu maka tampak al-adlu, apa keadilan. Al-adlu, apa keadilan. Bainahum, di antara mereka dzurriyyah, keturunan. Fayadharu maka nampak al-adlu, apa keadilan. Bainahum di antara mereka khalifah. Khalifah. Apa tadi? Bainahum, di antara dzurriyyah. Aduh, ini sudah mulai ngantuk kayaknya. Ya Allah. Ya Allah, ini belum selesai kok sudah mulai ngantuk. Kok kopi apa? Karena nggak ada kopi apa? Saya nggak tahu. Jangan diaduk, Eman. Bainahum, jadi kemudian tampak di antara mereka manusia ini yang taat, di antara yang taat dan yang maksiat adil. Keadilannya Allah di mana di antara keturunan Nabi ini? Di antara keturunan Nabi Adam. Orang yang maksiat Allah masukkan neraka, orang yang taat masuk ke dalam surga. Ayo, langsung. Faqalu, maka kemudian berkata siapa malaikat? Faqalu, maka kemudian berkata siapa malaikat? Apa yang dikatakan malaikat itu? Nyampe kemana tadi ya? Faqalu, maka mengatakan siapa malaikat, la yakhluqa rabbuna, la yakhluqa tidak akan menciptakan, la yakhluqa tidak akan menciptakan, la yakhluqa tidak akan menciptakan rabbuna siapa Tuhan kami,
Rabbuna siapa Tuhan kami, khalqan pada makhluk, khalqan pada makhluk, akrama alaihi, akrama yang lebih mulia, akrama yang lebih mulia alaihi di sisi Allah. Ya Allah, ya Allah, benar ya? Benar kan urutannya? Sudah mulai kabur akram wa la yakhluqa, tidak akan menciptakan Rabbuna siapa Tuhan kami, khalqan kepada makhluk, akrama alaihi, akrama yang lebih mulia alaihi di sisi Allah, minna daripada kami, minna dari kami, minna dari kami, wala a'lama dan tidak yang lebih tahu atau yang lebih pintar, wala a'lama dan tidak akan menciptakan Allah kepada makhluk yang lebih pintar, yang lebih tahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dan yang lebih alim, yang lebih pintar daripada siapa tadi? Malaikat. Kenapa? Lisabkina, karena mendahului kami. Lisabkina karena apa ya? Yang paling pas ini. Lisabkina karena kami mendahului. Lebih dulu ada, sebenarnya begitu yang paling enak. Lisabkina karena apa? Apa tadi saya bilang itu? Kami lebih dulu gitu loh. Lisabkina karena lebih dulu kami, lahu bagi nabi, bagi makhluk. Lahu bagi makhluk. Ya, lisabkina karena apa tadi? Mendahulu apa? Karena lebih dahulu lahu daripada Adam. Ini Adam ini. Lahu daripada Adam. Ya makhluk lah intinya, makhluk. Waru'iyatina, dan kami lebih dulu melihat, dan penglihatan kami lebih dulu melihat. Jadi kami melihat lebih bukan waru'yatina dan kami melihat, langsung waru'yatina dan kami melihat ma terhadap sesuatu. Waru'yatina dan kami melihat ma terhadap sesuatu, lam yarahu yang tidak melihat siapa makhluk atau Adam, hu terhadap ma. Jadi begini Pak. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa saya bertasbih, ternyata malaikat itu dalam hatinya mengatakan, ini tidak langsung mengatakan kepada Allah. Allah tidak langsung mengatakan kepada Allah. Jadi ini malaikat ini berbisik di dalam hatinya. Berbisik di dalam hatinya bahwasanya Allah tidak mungkin, karena kalau bahasa Arab menggunakan lan ini mesti tidak akan pernah mencipta. Jadi dia berbisik di dalam sirran fi anfusihim. Jadi berbisik apa namanya? Malaikat ini berkata dalam diri mereka, diam-diam mereka mengatakan. Apa yang mereka katakan? Lisabkina lahu. Apa namanya? Saya ini, Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia. Allah tidak akan ciptakan makhluk yang lebih pintar. Kenapa? Karena saya lebih dulu ada. Dan kami ini melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Makanya tidak mungkin Allah. Cuma apa yang terjadi? Kemudian fakhalaqallahu ta'ala, maka menciptakan Allah siapa Allah.
Fakhalaqallahu, maka menciptakan siapa Allah? Allah Ta'ala Adam terhadap Adam. Adam kepada Adam min azimil ardi, dari permukaan bumi. Min azimi, dari permukaan bumi. Jadi Nabi Adam diciptakan daripada permukaan yang sudah kita bahas tadi itu. Wajhiha, ai permukaan bumi. Bumi itu adalah ardun atau ardi. Bi'ang qabadha minha, dengan cara qabadha mengambil siapa Allah, minha dari ardun, dari bumi. Bi'ang qabadha, dengan cara qabadha mengambil siapa Allah, atau Allah mengambil minha daripada ardun, qabdatan segenggam, qabdatan min segenggam, min jami alwaniha, dari seluruh macam bumi tanah. Jadi ardun itu adalah bumi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam itu ambil dari permukaan bumi. Dari permukaan diambil segenggam. Tadi katanya berapa? 60 warna, 60 bagian, 60 macam. Diambil. Kemudian wa'ujinat, dicampur. Wa'ujinat, dan dicampur. Ya, diaduk. Dicampur, ya, aduk. Di blender ya. Wa'ujinat, dan dicampur. Bil miyahi, dengan air al-mukhtalifati, yang berbeda-beda. Nah, jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil segumpal. Jadi nggak banyak, Pak. Jadi kalau ada tanah sengketanya itu nggak akan banyak, cuma segenggam. Tapi kayaknya dulu nggak ada sengketa, Pak. Karena malah banyakkan tanahnya daripada. Nah, kalau masih ada tanah yang tidak bertuan, namanya ihya mawalad, itu memang ada tanah yang bisa kita kelola. Di dalam syariat diatur, kayak orang Madura ya. Mau dikasih izin atau tidak, dipakai itu memang boleh. Tanah Tuhan itu ada dalilnya itu. Cuma nanti di fikihnya kita nyampe. Bagi yang masih fikih masing-masing nyampe nanti. Kalau di pulau sudah nyampe itu. Tapi karena nggak ada lahan, nggak ada yang menghidupkan tanah. Terus, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil segenggam. Kemudian dicampurkan segenggam itu dengan bermacam-macam air. Tapi bumi ini, Pak, ketika mendengar bahwa ada dua manusia, akan ada dua makhluk, manusia ini kan diciptakan oleh Allah ya. Allah katakan bahwa ada makhluk yang taat, ada makhluk yang bermaksiat. Bumi ini kan mendengar, Pak. Bumi ini nangis. Bumi ya Rabbana, kata bumi, atakhluq minni khalqan yadkhulun nar. Wahai Tuhan kami, apakah engkau menciptakan daripada kami makhluk yadkhulun nar, yang kelak akan engkau masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena ternyata man ato'ani adkhaltuhul jannatah, barang siapa yang taat kepadaku, maka aku akan memasukkan ke dalam surga. Wa man asani adkhaltuhun narah, barang siapa bermaksiat kepadaku, akan aku masukkan ke dalam neraka. Mendengar itu, dia mengatakan, atakhluqu minni khalqan, apakah engkau menciptakan dari bagianku? Adam itu diciptakan dari apa tadi? Tanah. Ternyata yang diciptakan dari bagian tanah itu nanti akan ada orang yang masuk neraka. Apa yang setelah bertanya begitu? Faqalah na'am. Maka berkata na'am. Fabakat. Maka menangis, Pak. Bumi ini menangis. Allah mengatakan iya. Fabakat fanaba'atil uyunu min bukaiha. Kemudian ketika dijawab oleh Allah, iya, nanti akan ada makhluk yang akan bermaksiat.
Kemudian apa? Maka bumi menangis hingga mata air itu mengalir dari tangisannya hingga hari kiamat. Jadi mata air yang keluar itu karena tangisan daripada bumi. Kenapa? Karena bumi mendengar ada makhluk manusia keturunan Adam ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau seumpamanya nggak ada air di sini belum nangis itu. Tapi kalau sudah musim hujan nangisnya sudah. Kalau tadi Pak Ustadz, yang ketika Nabi ketemu malaikat Jibril tadi ya, waktu Isra Mi'raj tadi ya, itu Nabi itu ketemu Allah langsung tidak? Terus? Tadi kan ketemu sama siapa itu? Jibril. Terus tadi kan seperti kena sinarnya, seperti burung apa tadi? Burung. Nah, terus ketika itu Nabi kita Muhammad SAW ketemu Allah langsung atau tidak itu? Begini, kalau ketemu dengan Allah ketemu, tapi memang melalui ada tabir, ada penghalang. Makanya ketika dia bertemu sama ketika emprit itu menjadi emprit ya. Ketika menjadi emprit dia berkata, cepat ucapkan at-tahiyatul mubarakat. Ini adalah salam daripada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu. Kehormatan at-tahiyatul mubarak dan keberkatan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Semua kebaikan keberkahan itu milik Allah Subhanahu. Kemudian dibalas at-tahiyatul mubarak terus apa lagi? Assalamu alayka ayuhan. Itu adalah jawaban dari Allah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullah. Nabi Muhammad ini kan masih mikirin kita Pak umatnya. Jadi biar dapat keberkahan juga umatnya. Kemudian Rasulullah mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadis. Ini agar mendapatkan keberkahan orang-orang yang ngaji, orang yang duduk di sini walaupun ngantuk. Sama kita sama-sama ngantuk Pak. Cuma ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama Rasulullah kita dipikirkan dulu ketika Mi'raj. Bicara apakah pertanyaan itu apakah yang Mi'raj itu adalah ruh atau badannya? Ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu ruh, ada yang mengatakan itu adalah jasad. Yang mengatakan itu jasad adalah asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil. Jadi Allah tidak mengatakan asra menjalankan siapa Allah bi abdihi, tidak mengatakan bi ruhi abdihi dengan ruhnya, tapi langsung mengatakan bi abdihi langsung dengan hamba. Sehingga mengatakan ulama sepakat lebih banyak mengatakan bahwa betul-betul Allah memberangkatkan hambanya. Sehingga memang Nabi Muhammad itu ketika mau berjumpa dengan Allah dibedah Pak, dibedah di kotoran-kotoran. Jadi Nabi Muhammad itu mulai umur 10 dibedah, umur 4 tahun dibedah, umur 40 dibedah, sampai umur 51 tahun ketika mau melakukan Isra dan Mi'raj dibedah. Ayo langsung selesai ya? Belum. Wa ujinat wa sawwahu, dan menjadikan siapa Allah kepada Adam. Artinya menyempurnakan Allah kepada Nabi Adam. Wa nafakha, dan meniupkan siapa Allah. Wa nafakha wa sawwaha, dan Allah menjadikan kepada Adam. Wasawahu, dan menjadikan setelah Allah kumpulkan satu-satu nih, segempal-segempal Allah campur dengan bermacam-macam air Madura, air asin, pokoknya lah air yang dari Sumatera, air yang dari Belanda dikumpulkan, kemudian menjadikan Nabi Setelah Nabi Adam ini kan belum hidup Pak. Kemudian wa nafakha, dan meniupkan siapa Allah. Wa nafakha, dan meniupkan siapa Allah fihi, di dalam Adam. Ar-ruha, pada ruh. Ar-ruha, pada ruh. Fasara. Ar-ruh ya. Sudah? Fasara, maka jadilah siapa Adam. Fasara, maka jadilah siapa Adam hayawanan, hewan hidup. Hayawanan,
Makanya kalau di dalam kitab mantik itu hewan itu ada dua, Pak. Ada hewan yang berakal dan hewan yang tidak berakal. Kita ini hewan yang berakal, Pak. Hewan kita, kita ini juga disebut hewan, tapi hewan yang berakal. Makanya di sini menggunakan hayawanan, hewan yang hidup. Makanya ada hayawanun natik, ada yang hayawan wairuna natik. Hassasan, yang memiliki rasa, yang memiliki perasaan. Jadi diciptakan Adam, ditiupkan roh, kemudian jadilah hewan yang hidup, kemudian dia memiliki rasa sensitif, peka. Itu adalah hassasan, memiliki rasa. Angkana ada siapa Adam, yaitu ada siapa Adam, yang telah ada siapa Adam. Oh, ba'da angkana, setelah ada siapa Adam. Kalau bahasa Madura itu ba'da angkana, setelah kutubad. Harus ya, angkana. Ba'da angkana, setelah ada siapa Adam, jamadan, yaitu benda mati. Jamadan yaitu benda mati. Jadi dulunya Adam itu benda mati, kemudian Allah ambil tanah 60, ambil air bermacam-macam air, Allah aduk, Allah campur, kemudian terbentuklah Adam, tapi tidak cukup, belum hidup. Kemudian Allah tiupkan ruh kepada Adam. Setelah itu jadilah manusia yang sensitif, jadilah manusia yang peka, kadang nangis, kadang ketawa, ketika banyak utang nangis-nangis, ketika sudah banyak duit malah pergi ke mall, diskon dicari dan sebagainya. Itu memang hassasan itu, Pak. Itu penciptaan daripada Nabi Adam alaihis salam. Malam senang, besoknya nangis, itu biasa. Jadi nangis senang itu memang sunatu manusia. Cukup sekian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.